Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Para calon penerima bantuan UMKM dari pemerintah atau juga disebut BAMPRES-PUM, Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jadi di video kali ini saya akan membahas alasan kenapa bantuan UMKM 2,4 juta dari pemerintah tidak langsung cair. Tapi sebelumnya teman-teman terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik notifikasinya agar teman-teman tahu perkembangan dari channel ini dan video-video terbarunya, agar semakin semangat lagi dalam membuat video ke depannya dan membahas lebih detail tentang bantuan ini. Langsung saja kita ke topik ya teman-teman. Pemerintah telah meluncurkan berbagai bantuan program untuk membantu para pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengatasi pandemi COVID-19 atau juga disebut dengan wabah virus corona. Jadi pemerintah memberikan bantuan supaya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bertahan dan bisa mengelola usahanya dalam menghadapi situasi saat ini. Bantuan dari pemerintah ini bukan merupakan pinjaman, melainkan dana hibah yang bisa diterima secara cuma-cuma. Bantuan langsung tunai ini atau BLT ini diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang telah memenuhi syarat dan lolos validasi. Itu banyak pelaku usaha mikro, kecil, yang menengah yang sudah mendaftar mengeluh tidak langsung bisa mendapatkan bantuan ini. Bantuan langsung tunai ini atau BLT ini tidak diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Alasannya kenapa? Menurut Kepala Bidang Lembaga Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Narul Rahman mengatakan, bantuan tersebut memang hanya diperuntukkan bagi para UKM yang belum pernah mengajukan pinjaman apapun di bank. Jadi teman-teman itu disimak ya teman-teman. Bantuan ini hanya diperuntukkan bagi yang belum pernah mengajukan sama sekali pinjaman di bank manapun. Ada beberapa alasan bantuan ini tidak bisa cair dan banyak para calon penerima UKM yang sudah mendapat notifikasi dari bank pihak penyalur tidak bisa langsung mencairkan bantuan ini. Ada beberapa alasan-alasan yang menyebabkan bantuan ini tidak bisa diterima oleh pelaku UKM. Terima UKM secara langsung meskipun sudah telah melakukan verifikasi data dengan mengisi beberapa formulir di pihak perbankan. Ada proses-proses yang harus dilakukan, yaitu validasi data oleh Kementerian Keuangan. Jadi untuk itu teman-teman harus melihat dulu alasan-alasan yang penting yang bisa teman-teman cross check dulu saat pendaftaran itu. Kenapa bantuan UKM tak kunjung turun? Tanya teman-teman, yang pertama itu data yang diberikan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak valid, yang artian jika data yang diberikan belum valid biasanya proses akan lebih lama. Namun asalkan calon penerima memenuhi kriteria, kesalahan data seperti NIK atau nomor telepon tidak akan membuat calon penerima gugur. Terus yang kedua, bank memerlukan waktu pencairan yang dilakukan secara fisik dengan memanggil calon penerima bantuan UMKM 2,4 juta ke bank pihak penyalur yang telah memberikan notifikasi tersebut. Bantuan ini tidak secara langsung diberikan oleh pihak bank, melainkan dengan adanya formulir yang diisi dengan membuat surat perjanjian dan materai atas dana yang diterima oleh pelaku UKM atau juga disebut dana BPUM. Terus selanjutnya, calon penerima diusulkan secara ganda oleh beberapa lembaga. Terus yang ketiga, NIK tidak valid atau salah. Terus selanjutnya, calon penerima yang sudah terdaftar merupakan aparatur sipil negara atau ASN atau PNS, anggota TNI, anggota kepolisian, pegawai BUMN, hingga pegawai BUMD. Terus selanjutnya, berstatus selain wira swasta, misalnya pengangguran atau pelajar, tidak bisa mencairkan bantuan ini. Itulah beberapa alasan kenapa bantuan ini tidak bisa dicairkan.
dan banyak penerima tidak bisa langsung mendapat bantuan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan disimak poin-poin tadi. Apa teman-teman melakukan kesalahan saat melakukan pendaftaran di UMKM setempat ataupun di pendaftaran online pada bulan-bulan kemarin. Jadi itulah poin-poin yang teman-teman yang perlu disimak dan diperhatikan secara baik-baik. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini dapat membantu agar teman-teman tidak bingung lagi dan menunggu-nunggu hasil pencairan dari bantuan ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman.